Kalau maling punya 1001 cara untuk maling, kita harus punya 1002 cara untuk mencegah. Itu dia loh. Mahal. Maling kira-kira dimaling gak ya? Maling kemalingan? Maling kemalingan. Apa jangan-jangan dia mulai maling karena dia dimaling ya? Halo guys, kembali lagi di Kacang Komunikasi Bincang. Oke, perkenalkan aku Rodolfo Yeskiel dan MPM 2456031042 dan teman-teman aku. Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Aska Akila dengan NPM 2456031038. Selanjutnya, Halo semua, kenalin nama aku Ramadan Syah Rahab dengan NPM 2456031026. Dan juga kita punya salah satu guest star yang spesial banget nih. Bolehkah kenalin? siapa tuh? Halo, Halo. aku Adiana Rivaldo dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Oke, mungkin kalau pembahasan kita tentang latar belakang kehidupan Kak Rivaldo mungkin udah agak basi ya di podcast lainnya. Kira-kira pembahasan apa ya yang belum pernah dibahas? Oh, aku punya. Sekarang lagi marak-maraknya kasus kriminalitas yang ada di Bandar Lampung yang mungkin kita semua pernah merasakan. Salah satunya, kira-kira Kak Rivaldo punya pengalaman gak sih salah satu kriminalitas yang pernah ada di bagian hidup kakak? Oke, kalau untuk pengalaman ya kasus kriminalitas baru-baru ini banget ya, terjadi sekitar dua bulanan yang lalu lah ya. Kan aku di rumah itu ada warung gitu ya cukup besar lah ya, warung bahan-bahan sembako gitu, keperluan sehari-hari. Nah itu ini kemalingan, kasusnya kemalingan. Di situ kehilangan sekitar 17 tabung gas dan rokok, itu kan banyak banget ya. Itu kalau di total itu kerugian sekitar 10 juta. Dan itu walaupun kita aku sama orang tua aku udah melakukan tindakan untuk mencegah, kayak udah masang gembok, masang teralis, itu tetap aja bisa dijebol gitu. Itu sih kalau untuk pengalaman. Itu udah lama ya kak? Ya sekitar 2 bulan yang lalu. Ya. Sekarang ngeri banget ya kasus sekarang ya. Aku juga sebenarnya punya pengalaman sih kak. Sebenarnya bukan aku yang punya pengalaman, teman aku. Dia punya motor yang dia mungkin udah dikunci stang, udah digembok bahkan, tapi tetap hilang di kosannya karena pada saat itu mungkin salah satu teman kosnya lagi keluar dan lupa menutup gerbang, dan situ mulailah ada kesempatan mungkin bagi mereka ya buat mengambil motor. Padahal di situ ada banyak motor loh. Padahal motor dia agak sanaan, si gerbangnya di sini kan banyak motor di sini. Tapi yang keambil motor dia. Sama banget Rudop. Nah, kebetulan gue juga ngekos sih di Kampung Baru, dan itu juga ada 3 motor di bulan Oktober hilang secara bersamaan. Terus kemarin hari Senin juga hilang pas udah dipasang CCTV, ternyata malingnya masuk lewat gerbang. Jadi dia kayak punya alat gitu untuk buka gerbang dan untuk ngebuat motor itu bisa jalan untuk dibawa kabur. Terus habis itu hari ini juga tadi pagi sekitar jam 5 ada lagi malingnya. Baru banget ini. Baru banget ya. Terus ya sama, dia punya kuncinya dan dia masuk seenaknya. Dia lama banget ngambil itu. Gitu. Di kosan kamu? Iya. Berarti dalam waktu yang mungkin gak lama ya? Iya. Kira-kira kalau misalnya kasus pencurian gitu, faktor mereka memiliki kesempatan itu, kok mereka bisa dapat ya salah satu kesempatan kayak tiba-tiba pas lagi refleks kebuka ya, temen aku pas memang lagi kebuka aja ada kesempatan di situ. Kira-kira faktor mereka itu apa ya? Kalau menurut gue ya, karena dia tuh kayak faktor ekonomi. Dia butuh banget uang. Misalnya kayak dia melakukan hal negatif, contohnya judi. Jadi dia kayak di hatinya tuh kayak ada keberanian untuk menghasilkan uang secara instan. Kalau menurut kak? Iya, nggak jauh-jauh sih ya, pasti dari faktor ekonomi gitu. Terus ada faktor dari kesempatan juga ya, mungkin
ada orang yang misalnya kayak dia tadinya nggak kepikiran tuh mau melakukan tindak kejahatan, tapi misalnya dia ngelihat wah sepi nih, wah ada motor, kunci kontaknya nyangkut nih gitu. Jadi itu tuh bisa jadi dorongan motivasi dia untuk melakukan tindak kejahatan gitu. Iya. Kalau menurut guru? Kalau menurut gua bener tadi kata Kak Adian, sebenarnya tindakan kriminal itu tuh muncul bukan dikarenakan karena apa ya, bukan karena sengaja gitu, tapi karena ada kesempatan, dan di situ tuh muncullah dorongan untuk dia tuh ngelakuin hal itu gitu. Ditambah tadi kata Rama adanya faktor ekonomi, dan menurut gua faktor ekonomi itu merupakan salah satu aspek utama juga terjadinya tindakan-tindakan kriminal gitu ya, yang dimana mereka ini pasti sudah dibiasakan dengan pengambilan keputusan mereka tuh gambling gitu loh. Misal dia dibiasain untuk bermain judi gitu, otomatis dia tuh akan terbiasa gitu, dan di kehidupan nyata pun dia itu akan melakukan hal yang sama ketika dia bermain judi juga gitu. Kayak gua ambil ini atau nggak sama sekali gitu loh, kayak ya udah gas aja gitu. Iya, walaupun ada resikonya, Iya. dia tetap bakal Gas ajar aja, gitu. high risk high reward kayak gitu. Iya. Mungkin mereka mikir kayak mumpung lagi ada kesempatan nih, masa kesempatan disia-siain kan. Kira-kira kayak mereka pernah berpikir nggak ya, kayak ada banyak faktor yang mungkin merugikan pihak korban. Mungkin kalau kakak kemarin pendapat kakak gimana? Apa yang merugikan, kerugian apa yang kakak dapat dari hasil kemalingan kemarin? Ya, yang pasti ya kerugian materi ya. Materi, Kalau di ya, total itu betul. waktu itu sekitar 10 jutaan lah. Nah, itu tuh selain itu juga menimbulkan kerugian di psikologis. Orang tua jadi kayak lebih was-was gitu. Apalagi kan kalau misalnya saya kuliah kan orang tua ibu saya sendiri di rumah, itu jadi kayak lebih waspada, jadi lebih takut gitu. Jadi kayak selain menimbulkan kerugian materi, dia juga tuh bisa menimbulkan trauma gitu. Iya. Kasus ini. Bener sih, sama juga kayak mungkin Rama juga merasakan kayak semakin, karena walaupun bukan Rama yang merasakan gitu kan, mungkin bakalan menjadi salah satu tindak waspada gitu untuk kita tetap berjaga-jaga, untuk semoga bukan kita lah yang kena gitu kan, tetap kita berjaga-jaga. Kira-kira Rama kayak pernah berpikir nggak sih kayak, aduh kalau misalnya kan udah banyak nih yang kehilangan di kosanku gitu, kayak pernah nggak sih berpikir kayak pengen pindah gitu? Kalau dari diri gue sendiri sih ya, kayak misalnya tadi pagi nih, pas tahu berita motor itu hilang, kan tadi pagi kayak kelas pagi gitu kan, kayak deg-degan gitu, ada rasa trauma, tapi belum pernah kemalingan. Alhamdulillah ya nggak pernah kemalingan. Terus kayak deg-degan aja gitu, motor tuh kayak was-was gitu mau ditaruh luar, kayak gitu sih. Jadi kayak ada rasa gelisah gitu lah ya. Dan mungkin faktor pendorong lainnya yang membuat adanya berjalannya tindakan kriminal itu selain dari ekonomi tadi tuh dari pendidikan dan etika. Nah itu pendidikan tuh gimana contohnya? Contohnya tuh kurangnya edukasi sih menurut gua. Kayak coba kalau kita tarik lagi tuh, rata-rata yang melakukan tindakan kriminal itu kan biasanya dari kalangan remaja kan, remaja SMA gitu loh, atau yang belum bekerja gitu loh. Jadi karena kurangnya edukasi gitu loh, jadi memungkinkan mereka tuh untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan barang itu secara instan gitu. Itulah faktor pendorongnya. Mungkin kalau dari etika sebenarnya kurang lebih sama ya, dia tuh kurangnya edukasi loh. Terus terutama dari pengawasan orang tuanya juga ya. Kalau seringkali kita lihat juga kan maling-maling ini tuh kan kurang kurang pengawasan juga loh dari orang tua mereka loh. Kayak entahlah mungkin orang tuanya udah nggak ada, atau orang tuanya yang udah lepas tangan dengan anaknya, jadi anak itu bisa melakukan segala cara gitu loh, kayak melakukan hal-hal itu sesuka mereka gitu. Bisa aja mungkin dari keluarganya mungkin broken home mungkin ya, dia kabur dari rumah, mungkin mereka bingung kan
apa yang bisa mereka lakuin selain melakukan kejahatan gitu. Kadang-kadang yang kayak gitu harus perlu didikan yang lebih lagi seharusnya, tapi sayangnya mereka mungkin belum mendapatkan didikan dari orang tua yang seperti itu mungkin ya. Kira-kira dari kakak sendiri, kakak punya nggak sih salah satu solusi biar maraknya kejahatan di Bandar Lampung ini bisa berkurang? Oke, kalau untuk solusi ya, sebenarnya solusi walaupun kayak kita udah melakukan tindak pencegahan pun, kalau misalnya lagi dapat ya pasti bakal dapat gitu maling. Kayak yang tadi udah aku bilang kan, kayak walaupun udah digembok, udah diteralis juga ya tetap bisa aja gitu kena kasus kemalingan. Jadi kalau untuk solusi ya mungkin lebih ditingkatkan lagi ya, kayak yang tadi misalnya gemboknya 1 sekarang jadi gemboknya lebih dilebihin gitu, jadi 3, 5 mungkin bisa kayak gitu sih. Jadi kayak lebih ditingkatkan lagi aja ke pengamanannya, kewaspadaannya gitu. Sama ini sih tingkat kewaspadaan kita terhadap orang-orang sekitar sih sebenarnya. Terkadang memang banyak kasus yang mungkin kehilangan atau apapun, terkadang mungkin dari lingkungan sekitar gitu, dari tetangga. Mungkin ada tetangga yang ada beberapa yang sirik gitu, jadi dia mencuri, terkadang kayak gitu kan. Ada aja yang random. Kira-kira menurut Rama gimana solusi yang mungkin bisa? Kalau solusi dari aku itu masyarakat itu kayak harus bekerja sama. Kayak misalnya pos ronda, kayak dijadwalin tuh masyarakat ini pos rondanya dari jam segini. Dan juga kayak misalnya kalau ada warga sekitar yang kayak asing gitu, asing mukanya yang jarang kelihatan lah, itu kayak harus diwaspadai gitu. Kalau menurut gua, dari semua tindakan kriminal yang udah kita lihat sekarang ini, itu kan upaya pencegahan yang bisa kita lakuin itu tetap nggak menutup kemungkinan bahwa maling itu tetap bisa melakukan tindakan kejahatan. Cuman upaya preventif kita itu tuh mungkin dari pihak kepolisian ya, kalau menurut gue ya, dari pihak kepolisian itu menjalankan amanat mereka itu sebagai sebagai pengayom masyarakat, bisa untuk mengedukasi masyarakat, bisa juga untuk menambah pengawasan di wilayah-wilayah yang itu tuh emang riskan dan sekiranya itu emang sering kali terjadinya tindakan kriminalitas itu. Dan mungkin dari pihak kepolisian sekarang juga kan bisa kita lihat realita yang terjadi itu juga tidak sedikit gitu, dari oknum-oknum kepolisian itu yang melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena gitu loh. Nah, gitu. Tapi dengan perkembangan teknologi ya, kalau menurut aku solusi yang bisa aku sampaikan itu kayak harus ada CCTV kalau menurut aku. Betul. Itu salah satu bukti cara kalau misalnya kita tahu kalau misalnya motor kita tuh hilang, atau mungkin kita bisa aja ngeliat pelakunya yang mencuri. Dan juga salah satunya perkembangan zaman sekarang adanya GPS. Sekarang udah lumayan karena perkembangan zaman, sedikit-sedikit udah ada GPS kan, jadi bisa lah kita menambahkan mungkin sedikit GPS yang murah-murah pun nggak apa-apa lah gitu, asalkan kendaraan kita tuh tetap aman gitu, atau barang-barang atau harta kita tuh tetap aman gitu. Kira-kira kakak sendiri ada nggak sih salah satu pesan kepada mungkin teman-teman yang nonton untuk menjadi salah satu edukasi buat teman-teman biar kayak semakin waspada dengan maraknya pencurian, maraknya kejahatan yang ada di Bandar Lampung ini, Kak? Ya, kalau untuk pesan ya mungkin lebih ditingkatkan lagi aja ya awareness-nya. Untuk keamanannya juga waspada lah, lebih ditingkatkan lagi aja. Nah, betul banget tuh dari apa yang udah disampaikan sama Kak Adian tadi ya. Nah, kalau pesan dari saya untuk para penonton sekalian itu, kita bisa lihat kalau pihak kepolisian ini tuh kan juga sudah memberikan, kita lihat itu di beberapa lampu lalu lintas itu kan sudah terpasang CCTV itu kan, yang dimana dia tuh udah dilengkapi dengan face recognizer gitu loh. Jadi semoga dengan munculnya alat-alat seperti itu tuh diharapkan bisa juga gitu loh, masyarakat tuh
diberikan lah, bukan diberikan bahasanya, kayak dapat perhatian lebih untuk kita tuh bisa sama-sama menikmati fasilitas yang sudah dibuat polisi itu. Jadi dengan adanya CCTV dari kepolisian itu tuh diharapkan ya kita semua tuh bisa bisa lebih terjaga gitu loh dari tindakan-tindakan kriminalitas. Walau balik lagi nggak menutup kemungkinan maling, karena apapun itu maling tuh akan ngegunain segala akalnya, segala caranya untuk dapetin hal yang dia mau gitu loh. Dimana ada kesempatan, di situ ada maling. Kalau maling punya 1001 cara untuk maling, kita harus punya 1002 cara untuk mencegah. Itu dia loh, mahal. Mahal kelas. Itu loh, mahal banget. Makanya kita pentingnya untuk tetap waspada dan juga meningkatkan mungkin keamanan di rumah kita atau di daerah sekitar kita, mungkin dengan CCTV atau dengan yang lainnya. Tapi terkadang memang CCTV juga kadang suka dicuri juga ya. Dengan adanya sebenarnya tingkat waspada kita harus dinaikin lagi sih sebenarnya kalau menurut aku. Walaupun memang kita udah waspada, memang ya kalau sial kan kita nggak ada yang tahu ya. Cuman kalau buat teman-teman harus yang pertama tetap waspada aja. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mencegah? Betul banget. Ya. Maling emang nggak mencegah? Wali nggak mencegah. Maling kira-kira dimaling nggak ya? Maling kemalingan? Wali kemalingan. Apa jangan-jangan dia mulai maling karena dia dimaling ya? Oh, ini kayak arc villain gitu. Balas dendam. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton channel kami dan juga terima kasih buat Kak Rivaldo yang udah sempetin hadir ke sini walaupun dengan kepadatan jadwal yang padat ya Kak. Oke. Dan semoga dengan adanya podcast ini bisa bisa meningkatkan kewaspadaan kita lagi terhadap curanmor terutama. Dan dengan diskusi kita hari ini tuh semoga bisa bermanfaat untuk lingkungan kita sekitar. Oke, kembali lagi nanti di video kita selanjutnya di Kacang Komunikasi Bincang. Dadah.